Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, mengapa cara pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan kepribadian? Hal ini tidak terlepas dari filsafat pendidikan Islam yang menjadi dasar dalam menentukan tujuan, metode, dan arah pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Islam, terdapat beberapa aliran pemikir yang sudah berkembang dari masa ke masa. Setiap aliran memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana manusia harus dididik dan ilmu apa yang harus dipelajari. Pada video kali ini, kita akan membahas pengertian filsafat pendidikan Islam, aliran-aliran yang berkembang di dalamnya, serta relevansinya dalam dunia pendidikan saat ini. Secara sederhana, filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran mendalam tentang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam membahas berbagai pertanyaan penting seperti apa tujuan pendidikan, bagaimana cara mendidik manusia, nilai apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Dalam Islam, tujuan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Pendidikan tidak hanya mengembangkan aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga aspek spiritual, moral, emosional, dan sosial. Aliran pertama adalah aliran konservatif. Aliran ini menekankan pentingnya mempertahankan tradisi keilmuan Islam yang telah diwariskan oleh ulama terdahulu. Menurut aliran ini, ilmu agama harus menjadi prioritas utama dalam pendidikan. Materi yang dipelajari meliputi Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, dan akhlak. Tokoh yang sering dikaitkan dengan pemikiran ini adalah Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah mendekatkan manusia kepada Allah dan membentuk akhlak yang baik. Kelebihan aliran ini adalah mampu menjaga nilai-nilai keagamaan dan membentuk karakter yang kuat. Namun, jika diterapkan secara berlebihan, pendidikan bisa menjadi kurang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Aliran kedua adalah religius rasional. Aliran ini berpendapat bahwa akal merupakan anugerah Allah yang harus digunakan untuk memahami alam semesta. Karena itu, pendidikan tidak hanya berisi tentang ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam aliran ini antara lain Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka percaya bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Melalui penggunaan akal yang benar, manusia dapat menemukan berbagai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Aliran ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan ilmiah tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dan kemudian aliran yang ketiga adalah aliran pragmatis. Aliran pragmatis adalah aliran yang menekankan bahwa pendidikan harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan. Ilmu yang dipelajari harus dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pendekatan ini, peserta didik didorong untuk aktif, kreatif, dan mampu menerapkan ilmu yang dipelajarinya. Pembelajaran tidak hanya berupa teori, tetapi juga praktik. Contohnya adalah kegiatan proyek, penelitian, kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan. Kelebihan aliran ini adalah mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Namun jika terlalu menekankan aspek praktis, nilai-nilai spiritual dan moral dapat terabaikan. Jika dibandingkan, ketiga aliran tersebut memiliki fokus yang berbeda. Aliran konservatif menekankan pendidikan agama dan pembentukan akhlak. Aliran religius rasional menyeimbangkan antara wahyu dan akal, sedangkan aliran pragmatis lebih menekankan manfaat praktis ilmu dalam kehidupan. Meskipun berbeda, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang lebih baik. Di era modern saat ini, pendidikan tidak harus memilih salah satu aliran secara mutlak. Sebaliknya, pendidikan dapat menggabungkan kelebihan dari ketiga aliran tersebut. Nilai agama dari aliran konservatif diperlukan untuk pembentukan karakter. Pemikiran kritis dari aliran religius rasional diperlukan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan keterampilan praktis dari aliran pragmatis dibutuhkan agar peserta didik mampu berkontribusi dalam kehidupan nyata. Dengan kombinasi tersebut, pendidikan Islam dapat tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
Dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki beberapa aliran utama, yaitu konservatif, religius rasional, dan pragmatis. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Namun seluruh aliran tersebut bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga pembahasan ini dapat menambahkan pemahaman kita mengenai pentingnya filsafat pendidikan Islam dalam dunia pendidikan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.